minggu kita. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita ibadah, mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang kami puji, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami muliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih waktu yang Kau berikan bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk lawatan-Mu dalam kehidupan kami. Engkaulah Allah yang kami sembah, Engkaulah Allah yang kami tinggikan. Engkau hadir-Mu Tuhan di tengah kami. Engkau rapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami membuka ibadah kami. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita mengucapkan pujian bagi Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Nya. Nyatakanlah karya-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kita mengucapkan pujian kemenangan bagi Dia. Kita mau bergembira bagi Tuhan. Haleluya. Bukan karena usaha, bukan karena perbuatan, tapi semua karena pemberian. Inilah pujian kami ya Tuhan. Karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu, kasih dan rahmat yang kekal, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karya-Mu di dalamku, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Haleluya. Oleh kasih karunia Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu, dengan anugerah-Mu. Haleluya. Kau Tuhan yang kami puji, Kau Tuhan yang kami muliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bukan karena usaha kami, karena usaha-Mu dan perbuatan-Mu, semua pemberian-Mu. Amin. Kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatakanlah karya-Mu, nyatakanlah karya-Mu, nyatakanlah karya-Mu. Sebesar kasih-Mu Tuhan, sebesar kasih-Mu, berlimpah kebaikan, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia Kau telah membangkitkan, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Inilah pujian kami ya Tuhan. Sebagai rasa ucapan syukur kami percaya di dalam Engkau. Oleh karya-Mu dalam kehidupan kami, haleluya. Kebaikan-Mu Tuhan, Engkau yang selalu berkarya dalam kehidupan kami, Kau yang kami sembah. Besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia
telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Amin, haleluya. In Jesus we haleluya, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas segala karya-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau begitu baik Tuhan, jamaah dan anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Dia di dalam hadirat-Nya. Kita mau katakan pujian bagi Dia. Selidiki aku, lihat hatiku, amin. Terima kasih ya Bapa dalam pujian penyembahan kami Tuhan. Kami telah melihat kebaikan-Mu Tuhan yang selalu baik, yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Kami menyembah Engkau, kami memuji Engkau. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Dan ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Katakan pujian bagi Dia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Aku lihat kebaikan-Mu, terima kasih Tuhan, yang tak pernah habis di hidup. Ku berjuang sampai pada akhirnya, berjuang sampai akhir. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau dapati setiap kami tetap setia pada akhirnya Tuhan. Di dalam anugerah-Mu, di dalam rencana-Mu, kami angkat pujian kami Tuhan. Ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kami mau menyembah, memuji, memuliakan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu di atas segala nama. Kau yang kami muliakan, Kau yang kami sembah. Kau dapati kami tetap setia. Kau dapati kami tetap di dalam jalan-Mu ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan atas segala karya-Mu. Terima kasih Tuhan jamahan-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk waktu yang Kau berikan bagi kami. Shalala Bapaku, Engkau yang kami sembah, Kau yang kami puji ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu di atas segala nama ya Tuhan. Hadir-Mu Tuhan yang kami rasakan. Segala puji syukur hormat di dalam Engkau Tuhan. Kau yang kami puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Waktu yang terbaik berada di dalam rumahnya, di rumah Tuhan, sebab rumah Tuhan adalah rumah doa. Amin. Dan saatnya kita akan masuk di dalam pokok doa kita. Kita mau bawa di dalam doa untuk bangsa dan negara kita. Jamahan Tuhan, anugerah Tuhan ada, amin, di dalam pemerintahan kita. Tuhan tolong presiden, wakil presiden, para menteri. Kita meminta anugerah Tuhan di dalam pemerintahan di daerah. Biarlah belas kasihan Tuhan dan nyatakan melalui hikmat kebijaksanaan di dalam setiap keputusan yang diambil. Kita terus bawa di dalam doa karena Tuhan telah menempatkan kita di negara kita. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk Pastor ini Geraldo. Kita mau bawa di dalam doa untuk keluarganya, untuk seluruh jemaat, demikian juga Pastor Lomos di Paramata. Kita mau bawa di dalam doa biar Tuhan terus memakai hamba-Nya. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk Pastor Jai Hanslong yang berada di dalam pelayanan di Kota Kupang. Kita mau imani, percaya bahwa kemenangan Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Kita mau bawa di dalam doa untuk seluruh jemaat, keluarga, dan biarlah pertolongan Tuhan selalu ada, amin. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk setiap kita yang hadir, untuk keluarga kita, apapun yang menjadi pergumulan kita. Kita mau beriman kepada Tuhan. Kita mau membuka hati dan kita mau bawa apa yang menjadi kebutuhan kita, yang malu memperkatakan apa setiap yang menjadi pergumulan kita di hadapannya. Karena kita percaya Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkarya, yang sanggup melakukan segala perkara di luar daripada apa yang menjadi pemikiran kita. Kita terus bawa di dalam doa untuk ibadah kita di tempat ini, pelayanan kita. Kita terus, amin, melihat apa yang akan Tuhan mau lakukan. Dan khususnya pada bulan ini, bulan November, bulan yang dimana kita, amin, bisa melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan, bagi nama Tuhan. Kalau ada kebutuhan doa, silakan angkat tangan saudara. Kita akan mau katakan di hadapan Tuhan. Ya Mas Samu. Kesembuhan untuk kakaknya Mei yang masih dirawat di rumah sakit suami istri untuk kakaknya. Amin. Kita terus bawa di dalam doa untuk keluarga, khususnya dari keluarga dari abang, dari kakak, dari Bu Mei. Kita mau bawa di dalam doa. Kita percaya kuasa mujizat Tuhan ini adalah suatu waktu-waktu di mana di dalam kehidupan kita adalah mengalami masa-masa seperti masa-masa yang sangat sulit untuk bagi kita. Tetapi kita mau beriman kepada Tuhan untuk apa yang akan Tuhan mau lakukan. Kita mau beriman untuk kita mau melihat kuasa mujizat Tuhan, dan kita mau beriman untuk meminta belas kasihan Tuhan untuk kesembuhan dan mujizat terjadi di dalam kehidupan keluarga ini. Amin. Kita mau bawa di dalam doa. Untuk itu saya mendorong saudara, mari kita angkat suara kita. Kita mau percaya kepada Tuhan. Kita akan membawa apa yang menjadi pergumulan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih waktu yang Kau berikan bagi kami. Sungguh besar dan sungguh ajaib karya-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami merasakan rahmat-Mu yang selalu baru Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu Tuhan untuk pemimpin kami. Tuhan terima kasih Tuhan untuk Engkau tempatkan kami di Indonesia ini Bapa. Dan Kau terus berkarya Tuhan, berbicara, dan Engkau yang Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Engkau memberkati pemimpin-pemimpin kami ya Bapa di dalam pemerintahan kami Tuhan. Dan biarlah kasih-Mu, belas kasih-Mu dan anugerah-Mu Tuhan, Engkau mau pakai Tuhan untuk menjadi saluran Tuhan di dalam kebijaksanaan, di dalam anugerah-Mu, di dalam ya Tuhan Yesus, apa yang terbaik yang Engkau memberikan di dalam kehidupan kami. Kami juga
juga mau bawa di dalam doa Tuhan untuk ibadah kami pada malam hari ini. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Demikian juga untuk gereja kami Tuhan yang ada di Jeralton, ada Pastor Rick, ada Pastor Rob juga Tuhan di Paramata Tuhan, ada juga Pastor Jay Hanslow di Kupang Tuhan. Engkau sertai Tuhan, Engkau mau pakai pelayanan mereka, Engkau berkati keluarga dan seluruh jemaat Tuhan. Kami hanya mau beriman di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk para hamba-hamba-Mu Tuhan. Dan untuk khususnya untuk keluarga dari Bu Mei Tuhan, dari abangnya Tuhan. Tuhan tolong Tuhan keluarga ini ya Bapa. Pada saat ini Tuhan terbaring sakit Tuhan. Pengharapan satu-satunya hanyalah Engkau Tuhan. Ya Bapa, Engkau yang berkuasa Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara Tuhan. Engkau sanggup menyatakan belas kasih mujizat-Mu Tuhan. Kami memohon di dalam Engkau Tuhan. Biarkanlah kami memiliki iman ya Bapa di dalam Engkau untuk kami melihat kuasa-Mu Tuhan. Dan kami mau berserah di dalam Engkau. Biarlah rencana-Mu yang nyata Tuhan yang jadi ya Bapa. Kami memohon di dalam iman, percaya kami di dalam Engkau untuk kuasa-Mu, kesembuhan dan mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Engkau melihat setiap keadaan kami, kebutuhan kami, tapi kami memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang menolong, menyertai kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu di atas segala nama ya Bapa. Ini doa kami Tuhan, hanya bersandar di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Tuhan, mari kita memuliakan nama Tuhan kita dengan ucapan syukur. Kita mengatakan terima kasih ya Bapa atas segala kasih anugerah. Haleluya. Silakan duduk. Amin. Senang bersama saudara untuk ibadah tengah minggu. Suatu berkat tersendiri saat kita memberi waktu yang terbaik kita untuk kita berada di dalam rumahnya. Dan ada beberapa pengumuman bagi kita. Pada hari Minggu kita ibadah di tempat ini, ibadah pagi jam 10.30 dan jam 15.30 untuk sore harinya. Pintu gereja selalu terbuka untuk 1 jam sebelum ibadah, untuk kita menggunakan waktu kita untuk selalu berdoa. Karena itulah kekuatan kita, itulah pengharapan kita. Kita mau membangun hubungan yang baik, kita mau berpengharapan dan kita mau mengundang hadirnya di dalam setiap ibadah kita. Dan saya mendorong saudara, kita akan melihat pada bulan ini apa yang akan Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Kita setiap Sabtu juga kita ada ke jalan, kita follow up, atau kita pergi bersaksi. Dan waktu-waktu yang terbaik adalah waktu yang kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kita juga mau lihat bulan depan untuk Natal, dan kita juga sedang memikirkan apa yang akan kita lakukan. Ini adalah Natal yang pertama kita di gedung gereja kita ini, amin. Dan kalau ada usul atau ada hal apa yang lain, kita bisa sharing, kita bisa untuk mau melakukan bersama. Tadi sempat kami berpikir tentang mengenai perlunya kalender, atau kita mau sablon kaos atau hal yang lain, semua masih di dalam rencana. Tetapi kita percaya bahwa kita membawa di dalam doa, dan biarlah Tuhan terus menyolong kita, menyertai kita, dan kita mau melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi kemuliaan, bagi nama Tuhan kita. Saya mendorong saudara untuk mari memulai hari saudara di dalam doa, karena penting sekali, amin, kita terus berdoa. Dan kalau ini adalah menjadi sesuatu kekuatan bagi kita untuk kita dapat menjalani kehidupan kita, seperti kita perlu untuk proteksi, dilindungi, amin. Seringkali kita bisa melihat bahwa kebanyakan orang saat ini adalah mencoba melindungi diri dengan apa yang ada yang terjadi pada saat ini, amin. Tetapi yang penting juga bagi kita adalah melihat di dalam iman percaya kita, untuk kita berada di dalam hubungan yang baik, hubungan yang terbangun terus di dalam iman percaya kepada Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan adalah berbicara mengenai memberi, dan kita telah melihat kuasa Tuhan, tak terbatas kuasa Tuhan. Dia sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam hal keuangan kita. Bulan kemarin kita telah membeli kolam baptis, dan puji nama Tuhan, di dalam hal keuangan Tuhan terus memberkati kita. Kita memperlengkapi dari bulan ke bulan apa yang akan menjadi kebutuhan di dalam
Saya percaya bahwa Tuhan memakai kehidupan saya dan saudara untuk menjadi saluran berkatnya, sehingga terjadi adanya ketersediaan di dalam rumahnya. Dan saya mendorong saudara, amin, mengenai hal-hal memberi ini adalah bukan menjadi suatu beban, dan Tuhan tidak pernah melihat nilai yang hendak kita memberikan. Tetapi lebih dari itu adalah Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengucap syukur di dalam segala sesuatu, di dalam segala hal apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan perumpamaan tentang kehidupan janda di Sarfat. Di dalam keterbatasan adalah sesuatu untuk memberi, dan di situ kita bisa melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Dan kami merasakan sekeluarga begitu baiknya Tuhan, pertolongan Tuhan selalu baru di dalam kehidupan kami, dan kami merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan inilah yang kita bisa melihat bahwa kita bisa melakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Kita akan memberikan persembahan kita. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami menjadi persembahan yang berkenan di dalam Engkau. Berkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sambil memberi, mari angkat pujian bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Soraklah, haleluya, haleluya. Sorak haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Amin. Soraklah. Kitab kita di dalam Yohanes pasal yang kelima, ayat 19 sampai dengan 47. Yohanes pasal kelima ayat 19 sampai dengan 47. Kalau saudara, amin, mungkin ke mall, dan mungkin pada saat ini sudah tidak, mungkin sudah menjadi jarang untuk ke mall. Tetapi kalau saudara mau berbelanja sekarang di marketplace, saudara selalu untuk memperhatikan kolom komentar bagaimana dengan toko yang saudara tuju atau sesuatu produk yang saudara akan beli tersebut. Testimoni itu sangat-sangat membantu setiap kita untuk mengambil keputusan apakah kita akan mau berbelanja ke toko tersebut, atau produk yang hendak kita mau beli tersebut memiliki testimoni yang baik, yang bagus. Sekarang seringkali kita bisa melihat bahwa seringkali ditampilkan bahwa bintang itu sangat-sangat penting. Kalau sampai diberikan sampai bintang 5, wah, itu menunjukkan suatu bahwa toko atau produk tersebut memiliki nilai yang sangat-sangat memuaskan
baik di dalam pelayanannya maupun kegunaan atau manfaat dari produk tersebut. Tapi seringkali kita juga bisa melihat bahwa sesuatu yang kita bisa beli atau sesuatu yang kita mau gunakan sering menyerang pemikiran kita karena terpengaruh dengan iklan-iklan yang ada. Mungkin saudara keluar dari gedung ini, saudara akan ketemu iklan, baik itu rumah makan, rumah, atau hal yang lain. Semua itu disertai dengan sesuatu kenyamanan, dengan testimoni, menjelaskan bahwa hal ini akan sangat bermanfaat, dan hal ini juga bahwa ini akan sangat membantu. Tetapi saudara, pernah juga saya yakin bahwa ketika kita membeli karena kita terpengaruh dengan iklan, akhirnya sesuatu produk tersebut membuat kita menjadi kecewa, dan kita merasakan bahwa wah, seperti terasa tertipu, atau seperti suatu hal-hal yang tidak membantu atau tidak menolong atau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi kita adalah sebagai seorang percaya, sebagai orang Kristen, kehidupan kita adalah gambar dan rupa Tuhan yang telah menciptakan kita dari debu tanah dan memberikan nafas kehidupan bagi kita. Untuk hal apa? Untuk kita dapat melihat dan melakukan segala sesuatu apa yang Dia telah berikan di dalam kehidupan kita, telah memberikan suatu kuasa kepada kita. Dan sebagai orang percaya bahwa ketika kita menjadi bagian di dalam Dia, di dalam Tuhan, sangat penting bagi kita bahwa kita ini adalah saksi Tuhan yang bisa memberikan pengaruh sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga pada malam hari ini kita akan mendengarkan mungkin beberapa menit ke depan khotbah mengenai bersaksi. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 5 ayat 19 sampai 47. Sangat panjang sekali, tetapi saya mau bagi kepada kita supaya jelas bagi kita tentang kenapa Yesus memberikan kesaksian tentang dirinya. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak
diberikannya. Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku telah menuruti kehendakku sendiri. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika cahaya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga aku kerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimana kamu dapat percaya kepada yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Janganlah kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimana kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, waktu yang Kau berikan bagi kami untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, urapi kami semua, berkati ibadah kami, dan khususnya di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Perlengkapi kami ya Bapa, lengkapi kami di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga kami ya Bapa mengerti, dan sehingga menjadi berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kami, di dalam pertumbuhan iman percaya kami. Tuhan, tolong kami ya Bapa, hamba-Mu menyerahkan diri di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita telah melihat, amin, pada saat bacaan kita di dalam Yohanes pasal yang kelima, mengenai bagaimana Tuhan menceritakan sesuatu, kesaksian tentang dirinya. Dan kesaksian-kesaksian ini adalah bukan sesuatu yang gampang untuk bisa diterima oleh semua orang. Walaupun orang juga menganggap dirinya bahwa dia mempelajari kitab-kitab, percaya kepada para nabi-nabi. Dan kita lihat sendiri bagaimana Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian tentang Yesus. Dan kita juga lihat di dalam sejarahnya, ketika orang-orang berbondong-bondong, dan ketika pada akhirnya mereka meninggalkan Dia, karena hanya mereka melihat bahwa ada sesuatu yang Yesus kerjakan, yaitu mujizat. Mengapa hal itu kita bisa merenungkan bahwa pesan yang Tuhan Yesus sering katakan, amin, yang Dia memberikan gambaran kepada orang-orang banyak adalah berbicara mengenai
banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Benar bagi kita bahwa seringkali kita menunjukkan bahwa kita sebagai orang percaya, orang yang beragama, tetapi Tuhan tidak menghendaki label-label tersebut, amin. Tetapi kita mau menunjukkan bahwa kita sebagai orang percaya atau orang memiliki kepercayaan, orang yang memiliki agama adalah berbicara mengenai kesaksian hidup. Karena ada nilai yang kita mau tunjukkan bahwa kita adalah orang percaya. Dan kesaksian ini, amin, terjadi tidaklah begitu saja untuk cepat. Seperti, wah, saya memanggil si A dan dia akan menjadi muridku. Tidak. Kalau kita lihat, amin, di dalam sejarahnya dan khususnya pada saat-saat ini, amin, bahwa kehidupan untuk membawa suatu kesaksian itu, amin, kalau kita tidak mengalami sendiri bagaimana Tuhan mau melakukan sesuatu dan bagaimana Tuhan memanggil kita, terasa berat bagi kita untuk kita mau membawa kesaksian tentang hidup kita. Berapa minggu yang lalu, saya masih ingat sekali bagaimana pastor kita, Pastor William Mitchell, dia tidak meninggikan atau membawa atau membagikan buku bagi setiap kita. Oh, inilah kesaksian saya. Tetapi orang-orang yang telah diubahkan melalui pelayanannya, yang memberikan kesaksian bagaimana pada akhirnya kehidupan pastor kita mengakhiri hidupnya di dalam pertandingan yang berkemenangan. Mengapa sebagai orang percaya bahwa hal ini penting bagi kita untuk mau bersaksi? Tuhan, amin, saya bisa merenungkan bahwa Tuhan tidak memberikan atau tidak menginginkan, amin, bahwa ketika kita membawa kesaksian akan membawa jumlah yang besar sebagai pengikut Tuhan. Tidak pernah diajarkan kepada kita mengenai hal ini. Tetapi ada berbicara mengenai intinya bagaimana karya Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita lepas pribadi. Kenapa kita bersaksi? Karena kita telah mengenal Kristus. Kita membuka di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Ayat yang ke-16 di dalam Yohanes pasal ketiga, firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adalah berbicara mengenai kehidupan yang lain baru, mengenal Kristus. Tuhan telah melakukan apa di dalam kehidupan? Seperti saya membawa suatu kesaksian bahwa awalnya saya tidak begitu tertarik mengenai hal-hal rohani di dalam kehidupan saya. Yang saya tahu adalah bagaimana untuk bisa bersenang-senang di kota besar yang tidak saya dapatkan di kampung halaman saya, yang tidak pernah saya alami di dalam kehidupan saya waktu kecil. Mungkin waktu saya masih sekolah di daerah. Yang saya mau lakukan adalah bagaimana saya bisa menikmati melakukan perjalanan traveling bersama dengan teman-teman. Saya tidak mau memikirkan hal-hal yang lain, karena saya tahu bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan saya, khususnya di dalam keuangan, mungkin akan selalu tercukupi. Kalau habis uang saya bisa bekerja, atau mungkin kalau bila perlu meminta daripada orang tua. Saya selalu berpikiran sedemikian, dan saya tidak pernah berpikir untuk bagaimana untuk memberi, bagaimana untuk
memberkati bagaimana untuk hal-hal yang lain. Saya berpikir itu di dalam kehidupan saya. Tetapi ketika Tuhan berbicara melalui penyakit yang saya alami, di situ saya bisa mengenal kuasa mujizat Tuhan. Dan ini yang saya katakan, kenapa kita harus bersaksi? Karena kita telah mengalami sendiri bagaimana Tuhan telah melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Kita bisa menulis poin-poin. Oh ya, Tuhan telah menolong saya. Tuhan telah melakukan mujizat. Tuhan telah memberikan sesuatu yang pengharapan. Tuhan telah memakai saya untuk di dalam keluarga. Itu kita bisa rangkum, kita bisa menulis. Dan kita juga bisa melihat bahwa kenapa kita harus bersaksi. Kita membaca di dalam Matius pasal yang ke-28. Hal ini adalah penting bagi kita sesuai dengan visi dan misi gereja kita. Ini adalah suatu karena kita mendapat suatu perintah untuk kita dapat bersaksi di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan 20, untuk kita dapat pergi memberitakan kebenaran. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai pada akhirnya penyertaan Tuhan. Inilah penting bagi kita, ada suatu perintah yang Tuhan berikan bagi kita. Untuk itu kenapa gereja kita masih tetap ada sampai saat ini? Kenapa banyak orang-orang yang Tuhan ubahkan? Karena hal-hal ini, pola pemuridan yang sangat-sangat penting, seperti yang Tuhan Yesus perintahkan. Dan poin yang ketiga, kenapa kita harus bersaksi, adalah karena Roh Kudus menggerakkan kita, yaitu memberikan kepada kita sesuatu untuk mengingatkan kita, menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Kita membuka di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17. Dan ada banyak lagi ayat-ayat yang lain. Hal ini bisa menolong kita untuk kita tetap melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Ayat 16 sampai dengan 17. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang di dalam Yohanes 14. Ya, Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia, dan Dia tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini adalah suatu penting bagi kita. Kenapa sebagai orang percaya tidak menunjukkan sesuatu bahwa kebanggaan di dalam nilai-nilai kerohanian? Tetapi Tuhan mengajarkan adalah untuk memberikan suatu pengaruh, membawa suatu dampak, untuk bagaimana lawatan Tuhan, bagaimana Tuhan berkarya. Dan inilah bisa kita merenungkan bahwa hidup kita tidaklah seperti iklan yang kita bisa jumpai dimanapun pada saat. Tetapi kehidupan kita adalah suatu sungguh benar adanya, kesaksian apa adanya, apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita. Dan kita tidak mau seperti melebih-lebihkan, karena hal ini juga bertentangan dengan apa yang Tuhan telah lakukan, sampaikan. Atau seperti menunjukkan suatu kepura-puraan. Ini juga tidak sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan.
Kalau saudara melihat merenungkan tentang kesaksian Daniel ketika mereka tidak memakan makanan yang seperti yang dipersembahkan kepada berhala-berhala, tapi Tuhan menolong mereka, menyertai mereka. Mereka tetap sehat, segar. Dan ini yang bisa membuat raja pada saat itu dan orang-orang menjadi terheran-heran karena tetap bertahan di dalam iman, percaya kepada Tuhan. Dan di dalam Ibrani pasal ke-12 ayat 1, mungkin kita tadi tidak melihat, tapi saya mau katakan di dalam Ibrani 12:1 berbicara mengenai bahwa kehidupan kekristenan kita adalah kehidupan mengenai tentang kesaksian hidup yang benar. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita tinggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Inilah yang kita renungkan mengenai tentang mengungkapkan kesaksian hidup. Kalau kita lihat di dalam Kamus Bahasa Indonesia, apa itu bersaksi? Dari kata saksi, yaitu menyatakan atau mengakui dengan sesungguhnya adanya saksi, atau sebut dengan mempunyai atau memakai saksi. Dan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bersaksi adalah menyatakan atau mengakui dengan sesungguhnya. Bersaksi seperti kalau kita melihat di dalam suatu, mungkin di dalam pengadilan atau ketika pihak berwenang bertanya, yang menjadi saksi itu adalah orang yang melihat keadaan yang terjadi pada saat itu. Dan saya mau katakan kepada kita bahwa kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, Tuhan telah memberikan banyak kesaksian hidup di dalam ayat-ayat Alkitab, di dalam contoh-contoh bagaimana mengikuti Tuhan. Dan kita bisa menyimpulkan ketika kita melihat di dalam Yohanes pasal 8 sebagai ayat penutup pada malam hari ini, ayatnya yang ke-14. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kita bisa merenungkan bahwa Tuhan Yesus membawa suatu kesaksian yang hidup di dalam kehidupan kita, bahwa Dia adalah yang memiliki kuasa. Ketika kita dapat merenungkan tadi bacaan kita, Yesus memberikan hidup yang baru di dalam kehidupan kita, dan Yesus akan menjadi hakim di dalam kehidupan kita pada akhirnya. Jadi pada malam hari ini, amin, kesaksian kehidupan kita sangat penting di dalam pertumbuhan iman percaya kita. Kita tidak bisa mengatakan bahwa, wah, saya tidak mau berdoa untuk orang sakit, saya tidak mau untuk bercerita tentang apa yang telah Tuhan lakukan kepada saya malu. Tapi saya mau katakan kepada kita semua adalah Tuhan memakai kehidupan kita lepas dari pribadi untuk kemuliaan bagi namanya. Sehingga ketika Roh Kudus berbicara kepada kita, mari kita lakukan, mari kita bersaksi, mari kita membawa, memberikan pengaruh bagaimana Tuhan telah menyelamatkan kita. Dan ini adalah
hal yang sehat bagi kita di dalam iman percaya kita. Kita mau terus melakukan, karena ini adalah rencana Tuhan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih ya Bapa untuk waktu yang Kau berikan bagi kami. Kami tahu Tuhan bahwa melalui kesaksian kami, nama-Mu dipermuliakan. Engkau tidak menghendaki banyak hal dalam kehidupan kami Tuhan, tapi melalui kesaksian yang hidup dan benar, kehidupan kami diberkati di dalam Engkau. Ada orang-orang ya Bapa yang melihat Tuhan setiap sikap dan tindakan kami. Ada orang-orang yang Tuhan Yesus merasakan Tuhan pertolongan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan semua karena anugerah. Dan bagi setiap kita yang hadir pada malam hari ini, sebelum kita mengakhiri, mungkin Roh Tuhan berbicara di dalam kehidupan saudara mengenai pentingnya membawa kesaksian yang hidup. Kesaksian yang hidup adalah nafas kehidupan kita. Kalau saudara setuju dengan saya, kalau saudara merasakan pertolongan Tuhan, jamahan Tuhan, ambil waktu untuk berdoa. Altar dibuka sebelum kita meninggalkan tempat ini. Kita mau berdoa, kita mau percaya, kita mau meminta perlindungan, pertolongan Tuhan. Kita mau katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan, saya mau menjadi saksi. Terima kasih Tuhan, saya akan mau melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa untuk karya orang. Terima kasih ya Bapa. Ya dia kuasa Tuhan penuhi kehidupan kami kuasa. Terima kasih ya Bapa untuk curahan anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk kekuatan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk segala karya-Mu dalam kehidupan kami. Kau jamah, Kau berjaya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kekuatan dan pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Amin. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Pada waktu berdiri bersama kita akan mau berdoa. Terima kasih waktu-waktu yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita menjadi saksinya dimanapun kita berada. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan ibadah kami pada malam ini. Terima kasih Tuhan untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu. Dan terima kasih ya Bapa untuk kami dikuatkan terus ya Bapa. Dan kami yakin percaya apapun yang menjadi pergumulan kami melalui doa yang kami naikkan Tuhan. Inilah Tuhan kami percaya Tuhan untuk keluarga daripada Bumi Tuhan. Ya Bapa, kami melihat Tuhan. Dan kami mau merasakan Tuhan apa yang Kau mau lakukan, jamahan, kuasa dan mujizat Tuhan. Kami mau bawa di dalam doa Tuhan, kami mau beriman di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk setiap kami ya Bapa. Dan biarlah kami menerima berkat yang berasal daripada-Mu tercurah di dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam rumah tangga kami Tuhan. Dan ya Tuhan Yesus, kesaksian hidup kami terpancar senantiasa Tuhan melalui sikap dan perbuatan kami ya Bapa. Dan sikap kami ya Tuhan dikenal sebagai pengikut Kristus, sebagai pengikut-Mu Tuhan yang sejati.
Terima kasih ya Bapa, kami akan pulang meninggalkan tempat ini ya Bapa. Timpakan kami ke rumah kami masing-masing Tuhan, sehingga kami membawa damai sejahtera yang berasal daripada-Mu Tuhan, dan pertemukan kami Tuhan di tempat waktu yang baru ya Tuhan, untuk beribadah, untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan, dan berkati kami Tuhan dalam segala aktivitas kami untuk esok harinya ya Bapa. Dan kami mau serahkan hidup kami sepanjang hari, sepanjang malam di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan.